Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para siswa dimanapun kalian berada, kita melanjutkan materi Mutiara Idul Adha yang terakhir ya, yaitu bagian 3 yang akan membahas tentang ibadah kurban. Nah, bagi yang masih ingin melihat video untuk yang bagian 1 terkait dengan puasa sunnah, atau bagian kedua terkait dengan sholat Idul Adha, maka linknya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi yang ada di bawah video ini. Jadi jangan khawatir. Oke ya, sekarang kita langsung saja ke pembahasan tentang kurban. Apa itu kurban? Pengertiannya, kurban adalah menyembelih hewan kurban untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kurban itu menyembelih hewan, ya, dan tidak semua hewan bisa dijadikan kurban. Hewan apa yang bisa dijadikan kurban? Misalnya kambing, domba, sapi, kerbau, unta, ya, itu. Nah, tujuan kurban itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu adalah pengertian dari kurban. Kemudian kurban itu didasarkan pada kisahnya Nabi Ibrahim. Kalian sudah tahu kisahnya Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail? Nabi Ibrahim itu diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Ismail. Nah, setelah akan dilaksanakan, maka Nabi Ismail yang pada saat itu akan disembelih oleh ayahnya yaitu Ibrahim diganti dengan domba. Jadi yang disembelih bukan lagi Nabi Ismail tapi domba itu tadi. Ya. Jadi sampai sekarang itu dilanjutkan ya tentang kurban. Berikutnya kurban itu dalilnya langsung dari Al-Qur'an, yaitu terdapat dalam surat Al-Kautsar ayat 2. Ya, yang inna atau inna itu loh ya. Bunyinya adalah fasholli li rabbika wanhar. Artinya, maka laksanakan sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Nah, inilah kurban itu merupakan perintahnya Allah. Berikutnya, hukum dan waktu kurban. Kurban itu hukumnya adalah sunnah mu'akkad. Sunnah mu'akkad itu adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Berikutnya, kurban dilaksanakan pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik. Hari raya Idul Adha itu tanggal berapa? Yaitu tanggal 10 Zulhijjah. Kalau di tahun 2021 ini, tanggal 10 Zulhijjahnya insya Allah pada hari Selasa tanggal 20 Juli tahun 2021. Oke ya. Dan selain kurban dilaksanakan di hari raya Idul Adha juga dilaksanakan di hari Tasyrik. Hari Tasyrik itu kapan? Hari Tasyrik itu tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Ya. Itu. Jadi waktu penyembelihan kurban itu ada 4 hari. Hari pertama hari raya Idul Adha, kemudian 3 hari berikutnya adalah hari Tasyrik. Selanjutnya tentang tata cara penyembelihan hewan kurban. Jadi dalam menyembelih hewan kurban itu ada tata caranya, tidak langsungan. Apa saja tata caranya? Yang pertama adalah alat penyembelih harus tajam. Tidak boleh alat penyembelihnya tumpul. Ya, karena kalau tumpul nanti akan terlalu menyiksa hewan tersebut. Kemudian yang kedua adalah hewan yang akan disembelih dibaringkan di rusuk kiri dan mukanya menghadap ke kiblat. Nah, kalau di Indonesia berarti sesuai aturan yang nomor 2 ini,
kepalanya hewan yang akan disembelih itu di selatan, kemudian kakinya itu di utara, menghadapnya ke kiblat, ya. Selanjutnya setelah itu maka mengucapkan basmalah dan takbir. Ini yang menyembelih ya. Jadi mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, kemudian mengucapkan takbir, Allahu Akbar. Kemudian setelah itu membaca doa kabul. Doa kabul ini adalah doa mengkhususkan ya. Jadi korban ini dikorbankan oleh siapa yang berkorban. Itu. Doanya bagaimana? Doanya adalah Allahumma minka wa ilaika taqabbal min titik-titik. Titik-titik itu diisi nama orangnya. Misalnya yang berkorban Ahmad. Berarti ya Allahumma minka wa ilaika taqabbal min Ahmad. Seperti itu. Bisa ya? Oke, kalau bisa. Kita lanjutkan tentang hikmah korban untuk para siswa. Jadi korban, karena ini korban itu yang dikorbankan harus binatang ternak ya, seperti kambing, sapi, padahal itu harganya juga mahal, maka untuk siswa itu ada beberapa hikmah yang dapat diambil. Kalau mungkin belum bisa korban ya karena masih pelajar, ya tidak apa-apa. Yang penting bisa mengambil hikmah dari korban tersebut. Hikmahnya apa? Yang pertama, lebih bisa memahami ajaran agama Islam. Jadi jelas dengan mengikuti ibadah korban, para siswa bisa lebih memahami, oh ini loh ajaran Islam. Ternyata korban itu merupakan langsung perintah dari Allah. Oh ternyata korban itu meniru ujian yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Itu. Jadi lebih bisa memahami ajaran agama Islam. Yang kedua, hikmah dari korban adalah ungkapan rasa syukur kita kepada Allah. Jadi, salah satu ungkapan rasa syukur kita kepada Allah dengan melaksanakan ibadah korban. Berikutnya, hikmah korban yang nomor 3 adalah memahami tujuan hidup. Apa tujuan hidup kita? Tujuannya adalah hanya untuk beribadah kepada Allah dan semuanya itu milik Allah, maka kita tidak boleh sombong. Jadi ini tujuan hidupnya, hanya untuk beribadah kepada Allah dan semuanya itu milik Allah, termasuk harta itu tadi. Ya. Makanya dengan melakukan ibadah kurban bagi yang mampu ya akan mengurangi sifat sombong kalau mempunyai sifat sombong. Oke, berikutnya tentang hikmah kurban yang nomor 4 adalah segala sesuatu yang ingin dicapai butuh pengorbanan. Ini loh, sangat penting. Jadi kalian pengen mencapai apapun itu pasti harus berkorban. Ya. Jadi tidak bisa tanpa korban. Ya, artinya tanpa korban itu tanpa mengorbankan, tanpa butuh pengorbanan, tidak mungkin. Karena segala sesuatu yang akan kita capai, yang kita angan-angankan itu semuanya butuh pengorbanan. Dan yang nomor 5, kepedulian sosial dengan membahagiakan sesama. Karena dengan korban itu dagingnya akan dibagi-bagi ke masyarakat. Itu berarti kepedulian sosial. Kemudian bisa membahagiakan sesama kalau ada masyarakatnya yang mungkin belum pernah memakan daging, maka ketika kurban itu memakan daging dan lain sebagainya. Ya, itu adalah hikmah dari kurban. Yang terakhir, meskipun kalian mungkin belum bisa untuk berkorban ya, berkorban dengan arti yang sesungguhnya itu tadi, membeli hewan,
karena kalian masih pelajar, maka kalian harus bisa menerapkan hikmah kurban yang baru saja kita bahas ini. Bisa kira-kira menerapkan? Pasti bisa ya. Oke, sementara itu semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.